Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Elpa Melanda. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8 yaitu bumiku. Subtema 3 yaitu bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan ya anak-anak video pembelajarannya. Di sini ada teks bacaan non-fiksi Labuan Bajo. Kita baca sama-sama ya. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Jadi ini merupakan teks non-fiksi mengenai Labuan Bajo. Nah, teks non-fiksi ini merupakan suatu teks yang memang ada dan memang nyata itu. Karena Labuan Bajo itu merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ada beberapa langkah dalam menentukan informasi penting pada teks bacaan. Apa aja ya? Pertama, membaca setiap paragraf dengan cara seksama. Kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks atau paragraf. Ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Keempat, menandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kunci. Jadi di sini ada 4 langkah dalam menentukan informasi penting pada teks bacaan. Tadi kan kita sudah membaca bersama-sama mengenai teks Labuan Bajo. Di sini kita akan menentukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan Labuan Bajo. Jadi informasi pentingnya yaitu Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo memiliki panorama yang indah. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Jadi ini merupakan informasi penting yang ada dalam teks bacaan Labuan Bajo dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi anak-anak, perhatikan peta negara kita yaitu peta Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Jadi bisa dilihat di peta ini bahwa telah nampak Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi faktanya Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan peta Indonesia. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pulau-pulau di Indonesia dihubungkan oleh laut dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal juga dengan nama Nusantara. Setiap wilayahnya bahkan memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Dari 34 provinsi, ada Provinsi NTT yang salah satu daerahnya sering dikunjungi oleh wisatawan karena keindahan alamnya.
Ini merupakan peta Nusa Tenggara Timur. NTT atau Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Di Provinsi NTT terdapat Kabupaten Manggarai yang memiliki ibu kota Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan daerah yang sering dikunjungi wisatawan karena destinasi wisata alamnya. Jadi kalau di peta ini, Labuan Bajo ada di sebelah kiri ya anak-anak, di tengah-tengah antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Wah, indah sekali ini. Ini merupakan Pulau Padar yang ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki letak geografis sangat strategis, di mana posisi Labuan Bajo berada di bagian barat Pulau Flores. Jadi gambar ini merupakan pulau yang ada di Labuan Bajo, yaitu Pulau Padar. Gambar kedua ini merupakan Pulau Komodo yang tempat habitat hewan komodo. Labuan Bajo memiliki beberapa pulau, yaitu Pulau Padar yang ada di atas ya, itu Pulau Padar, Pulau Komodo yaitu pulau yang ada di sampingnya di gambar kedua, Pulau Kanwa, Pulau Sabulu, dan Pulau Rinca. Ini merupakan infrastruktur yang dibangun di Labuan Bajo. Apa yaitu? Di Labuan Bajo terdapat fasilitas seperti hotel berbintang dan losmen yang mudah ditemukan. Jadi para wisatawan dapat berkunjung dan menginap di sana dengan adanya fasilitas hotel dan losmen. Di gambar kedua ada Bandar Udara Komodo yang terdapat di Provinsi NTT. Labuan Bajo juga memiliki infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar para masyarakat yang telah membersihkan sampah-sampah di Pulau Padar. Membersihkan sampah di kawasan wisata Pulau Padar atau Labuan Bajo merupakan bentuk kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Selain masyarakat melaksanakan kewajibannya, masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati keindahan alamnya dan menikmati lingkungan yang bersih. Tadi kan ada kata-kata kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban ialah suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya atas suatu masalah tertentu. Sedangkan hak adalah hal-hal yang didapatkan seseorang di mana orang tersebut bebas untuk menggunakannya karena sudah menjadi miliknya. Jadi paham ya anak-anak apa itu kewajiban dan hak? Baiklah, tadi kan kalian sudah menyimak mengenai penjelasan keadaan geografis di daerah Indonesia dan pelaksanaan kewajiban dan hak. Sekarang kalian kerjakan ya tugas evaluasinya. Soal pertama, buatlah kesimpulan dari teks bacaan nonfiksi Labuan Bajo. Kedua, bagaimana keadaan geografis dari Labuan Bajo? Ketiga, bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Kalian kerjakan evaluasi ini dengan menyimak video sebelumnya ya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.